Nando baru 2 minggu tinggal di rumah neneknya di desa Kedunganyar. Rumah kayu sederhana itu berdiri di pinggir jalan utama yang setiap sore selalu sepi lebih awal. Tak banyak kendaraan lewat. Kalaupun ada, paling motor warga yang pulang dari ladang atau anak muda yang baru beli mie instan di warung. Nando belum terlalu akrab dengan warga sekitar. Ia lebih sering menghabiskan waktu duduk di kursi rotan depan rumah, memandangi jalan desa yang mulai lengang setelah waktu maghrib. Di seberang rumahnya ada sebuah lapak sate tua. Atapnya dari seng yang sudah mulai berkarat. Meja jualannya masih utuh, tapi penuh debu dan daun kering. Beberapa tusuk sate kayu masih menancap di lubang-lubang bara yang sudah lama mati. Pohon trembesi tua berdiri di belakang lapak itu. Cabangnya menjulur ke kiri dan kanan, menaungi hampir seluruh area lapak. Lapak itu seperti tak tersentuh selama bertahun-tahun. Tak ada yang pernah mendekat. Bahkan anak-anak pun lebih suka bermain di lapangan belakang balai desa daripada lewat dekat lapak itu. Dulu ada yang jualan di situ? Tanya Nando pada neneknya saat mereka makan malam. Neneknya hanya mengangguk pelan. Dulu iya, jawabnya singkat. Tapi sekarang udah kosong. Jawaban itu membuat Nando makin penasaran. Tapi ia memilih diam. Ia tahu orang tua biasanya tidak suka banyak ditanya soal hal yang dianggap tidak penting. Malam itu angin berembus lebih kencang dari biasanya. Dari tempat duduknya di depan rumah, Nando mencium bau yang tak asing. Seperti bau arang dibakar. Bukan bau rokok. Lebih mirip seperti saat melihat pedagang sate sedang menyalakan bara. Ia berdiri. Matanya tertuju ke lapak di seberang jalan. Gelap, tak ada penerangan. Hanya cahaya bulan yang menembus sela-sela daun pohon trembesi. Tapi bau arang itu jelas. Datangnya dari arah lapak. Nando sempat berpikir mungkin ada warga yang lewat membuang sampah bakaran. Tapi tak ada siapapun di sana. Jalan benar-benar kosong. Ia memandangi lapak itu cukup lama. Diam, pikirannya mulai bertanya-tanya sendiri. Tapi karena tak ada apapun yang terlihat mencurigakan, ia kembali masuk ke dalam rumah. Di kamarnya, Nando masih sempat mencium bau arang samar. Entah mengapa, bau itu tetap tinggal di hidung meski pintu sudah tertutup rapat. Malam pertama itu berakhir tanpa kejadian apa-apa. Tapi perasaan Nando seperti belum tenang. Ada sesuatu dari lapak itu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Sudah beberapa malam, Nando mencium bau yang sama. Semakin malam, baunya semakin kuat. Seperti bau daging yang sedang dibakar di atas arang panas. Kadang tercium dari teras rumah, kadang masuk ke dalam kamar. Tapi saat diperiksa, tidak ada siapapun di luar. Lapak sate di seberang jalan tetap kosong. Warga sekitar mulai membicarakan soal bau itu. Obrolan kecil terdengar di warung dekat masjid, di depan rumah, dan kadang saat antre air di sumur. Beberapa bilang kalau bau itu cuma angin dari arah kebun. Tapi ada juga yang mengaku pernah mencium bau sate tengah malam saat lewat dekat lapak kosong itu. Nando duduk di depan rumah sambil menguping obrolan dua ibu-ibu yang lewat. Salah satunya menunjuk ke arah lapak dan bilang kalau malam sering kecium baunya. Padahal udah lama gak ada yang jualan di situ. Nando mulai penasaran. Ia merasa bau itu terlalu sering muncul untuk sesuatu yang kebetulan. Malam berikutnya, ia mencoba mendekat ke pagar rumah. Ia berdiri diam cukup lama, memperhatikan lapak yang gelap dan tertutup bayangan pohon trembesi. "Aku mau lihat sebentar, Nek," kata Nando saat masuk ke dalam. Neneknya menoleh dari tikar. "Jangan dekati lapak itu, apalagi malam-malam," ucapnya pelan. Nando mengangguk. Meski rasa ingin tahunya makin besar, ia tidak bertanya lebih lanjut. Tapi larangan dari nenek justru membuat pikirannya makin dipenuhi tanda tanya. Keesokan harinya, seorang tetangga bernama Pak Darto mampir ke rumah. Ia lelaki paruh baya yang biasa berjualan rokok eceran dan suka ngobrol. Di teras rumah,
Sambil minum teh hangat, ia bercerita soal lapak di seberang jalan. Dulu itu punya Pak Mardikun, katanya. Tukang sate yang paling laris di sini. Nando menyimak. Orangnya baik, ramah, satenya enak. Tapi meninggalnya mendadak. Waktu itu habis jualan, katanya jatuh sakit. Beberapa hari kemudian udah dikubur. Kenapa nggak ada yang terusin jualannya? Tanya Nando. Pak Darto mengangkat bahu. Nggak ada yang mau. Katanya nggak nyaman aja. Lagian, setelah Pak Mardikun meninggal, banyak yang bilang mulai ada hal-hal aneh. Obrolan itu berhenti saat gerimis mulai turun. Angin dari arah kebun belakang mulai terasa dingin. Kabut tipis terlihat menyelimuti jalan desa. Nando memperhatikan lapak sate dari balik jendela. Masih kosong, tapi pikirannya mulai sibuk sendiri. Ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sejak mendengar nama Pak Mardikun, rasanya ada sesuatu yang berubah dari cara ia memandang lapak tua itu. Nando tidak bisa tidur. Matanya sesekali melirik ke jendela. Rasa penasaran yang ia tahan sejak mendengar cerita Pak Darto kini sulit dibendung. Bau arang terbakar kembali tercium, samar, tapi cukup jelas untuk membuatnya berdiri dan mendekati jendela. Ia membuka tirai pelan-pelan. Jalanan sepi. Hanya cahaya dari lampu rumah warga lain yang menerangi sebagian kecil lingkungan sekitar. Tapi arah lapak sate tetap gelap. Meski begitu, Nando menangkap sesuatu yang berbeda malam itu. Dari sela batang pohon trembesi, tampak asap tipis mengepul. Tidak banyak, tapi cukup untuk terlihat dari kejauhan. Beberapa detik kemudian, muncul cahaya redup seperti bara menyala. Nando terpaku. Ia menempelkan wajah ke kaca jendela, mencoba memastikan apa yang sedang terjadi. Cahaya itu memang datang dari lapak kosong di seberang jalan. Nando memutuskan untuk membuka pintu rumah perlahan dan melangkah keluar. Ia berdiri di teras, tak berani terlalu dekat. Dari tempatnya berdiri, Nando melihat dengan lebih jelas. Ada sosok berdiri di balik meja lapak. Siluet tubuh seseorang tampak sedang membakar sesuatu. Tangan kirinya memegang kipas bambu, dan tubuhnya dibalut pakaian putih yang sudah kotor dan kusut. Nando menahan napas. Sosok itu tidak bergerak banyak, hanya berdiri dan mengipasi arang seperti tukang sate yang sedang bekerja. Asap mengepul perlahan dari tempat bara. Nando menyipitkan mata, mencoba melihat wajahnya. Tapi cahaya terlalu redup. Ia maju satu langkah, lalu satu langkah lagi. Sosok itu berhenti mengipasi, lalu menoleh ke arah Nando. Wajahnya hitam legam, seperti hangus terbakar. Mata membelalak tanpa ekspresi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan tambahan. Tapi cukup untuk membuat Nando panik dan langsung berlari masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu rapat dan mengunci kunci 2 kali. Dadanya berdebar kencang. Di luar, suasana jadi terasa lebih dingin. Nando duduk bersandar ke dinding, mencoba bernapas perlahan. Jangkrik yang biasanya berbunyi setiap malam mendadak tak terdengar. Suasana benar-benar sunyi. Nando memejamkan mata. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang barusan ia lihat, tapi itu bukan orang biasa. Dan yang paling membuatnya takut, sosok itu seperti sedang menunggu seseorang datang. Sejak malam ketika Nando melihat sosok di balik asap, sikap neneknya berubah. Nenek jadi lebih sering memperhatikan gerak-geriknya. Setiap kali Nando keluar rumah setelah maghrib, nenek langsung memanggilnya untuk kembali masuk. "Nando, jangan dekat-dekat lapak itu lagi ya," ucap nenek tanpa banyak penjelasan. Nando sempat ingin bertanya kenapa, tapi nada bicara nenek terlalu serius. Ia hanya mengangguk pelan. Beberapa hari setelah itu, Nando menghabiskan waktu di rumah. Namun rasa penasaran masih belum hilang. Ia duduk di ruang tengah sambil bermain ponsel ketika nenek duduk di sebelahnya. Nenek memandang keluar jendela ke arah lapak yang terhalang pagar kayu dan pohon besar. "Dulu pemilik lapak itu orang baik," kata nenek pelan. "Namanya Pak Mardikun, jualannya laris.
Tapi meninggalnya aneh. Nando menoleh. Katanya malam sebelum meninggal, dia makan sate yang dimasaknya sendiri. Besok paginya, tetangga nemuin dia nggak bangun lagi. Padahal sebelumnya sehat-sehat saja. Nando diam. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Sejak itu, tidak ada yang berani lanjutkan usahanya. Bukan cuma karena takut, tapi juga, ya, lapaknya memang mulai sering terasa aneh. Lanjut nenek. Malam itu, saat angin kembali berhembus dari arah kebun, bau sate kembali tercium. Tapi berbeda dari malam-malam sebelumnya, baunya sangat kuat. Seperti ada seseorang memanggang daging tepat di halaman rumah. Padahal pintu dan jendela semua sudah tertutup rapat. Nando berdiri dan mengelilingi rumah. Tidak ada siapapun. Ia membuka pintu dapur, lalu memeriksa kompor. Semua masih bersih, tapi bau itu tidak hilang, malah terasa makin menusuk. Beberapa menit kemudian, kipas angin di ruang tengah mati sendiri. Nando sempat mengira listrik rumah padam, tapi lampu masih menyala meski mulai redup dan berkedip-kedip. Ia menatap sekeliling dengan cemas. Dari arah dapur terdengar suara seperti seseorang sedang mengipasi arang, seperti orang sedang memanggang sate. Nando berjalan pelan ke sana. Tidak ada orang, kompor tetap mati. Tidak ada arang, tidak ada asap. Namun suara kipasan itu masih terdengar samar. Nando berdiri mematung, merasa sesuatu sedang memperhatikannya. Ia mundur perlahan, menutup pintu dapur, lalu kembali ke ruang tengah. Neneknya menatapnya dari kursi. "Sudah dibilang, jangan ikut campur," katanya pelan. Nando tidak menjawab. Ia tahu ada sesuatu di balik lapak itu yang belum selesai. Dan sepertinya gangguan ini baru permulaan. Kabar tentang bau sate dan penampakan di lapak kosong mulai menyebar ke telinga warga. Beberapa menanggapinya biasa saja, mengira hanya khayalan. Tapi malam itu, seorang pemuda bernama Andi pulang dalam keadaan mabuk. Setelah nongkrong bersama teman-temannya di dusun sebelah, Andi berjalan sempoyongan melewati lapak sate yang sudah lama tak digunakan. Menurut cerita ibunya keesokan paginya, Andi mengaku melihat tukang sate berdiri di sana, mengipasi bara dan menawarkan dagangan. Tanpa pikir panjang, Andi menghampiri. Ia bilang, tukang sate itu hanya diam, tapi matanya menatap tajam. Saat ditanya harga, tukang sate itu hanya menunjuk ke arang, lalu memberikan satu bungkus sate tanpa bicara sepatah kata pun. Andi memakan beberapa tusuk di jalan, lalu sisanya ia bawa pulang. Sate itu terasa pahit, tapi ia tidak terlalu peduli. Besoknya, tubuh Andi demam tinggi. Ia muntah darah dan pingsan di kamar. Orang tuanya panik dan memanggil tetangga untuk membantu. Nando mendengar kabar itu dari neneknya yang baru pulang dari rumah Andi. "Dia terus mengigau," kata nenek. Katanya tukang sate itu bilang dia pelanggan pertama setelah sekian lama. Warga mulai resah. Beberapa bilang Andi keracunan. Tapi dokter desa tidak menemukan apapun dari hasil pemeriksaan. Obat dari puskesmas tidak banyak membantu. Kondisi Andi terus memburuk. Ia meracau hampir setiap malam, menyebut-nyebut tentang sate, arang, dan seseorang yang menunggunya di lapak. Keluarganya memanggil ustaz untuk meruqyah. Selama proses ruqyah, tubuh Andi sempat kejang-kejang. Tapi setelah itu, bukannya membaik, ia malah semakin lemas. Ibunya duduk di samping tempat tidur, menahan air mata. Dia terus bilang, "Aku pelanggan pertama." Dia bilang, "Aku pelanggan pertama setelah lama." Nando mendengarkan semua itu dari teras rumah. Ia mulai merasa bahwa semua kejadian ini bukan kebetulan. Ada sesuatu di balik lapak sate itu yang belum selesai, dan Andi mungkin membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Setelah kejadian dengan Andi, Nando semakin ingin tahu siapa sebenarnya Pak Mardikun. Ia mulai bertanya-tanya ke warga yang sudah lama tinggal di desa Kedunganyar. Salah satunya adalah Pak Rusdi, seorang pria paruh baya yang sering duduk di pos ronda dekat warung kelontong.
Nando mendekat saat Pak Rusdi duduk sendirian. "Pak, dulu yang jualan di lapak sate itu namanya Pak Mardikun ya?" tanya Nando. Pak Rusdi mengangguk pelan. "Iya, orangnya baik, satenya enak. Dulu kalau malam banyak yang antre." Menurut cerita Pak Rusdi, Pak Mardikun dikenal sebagai tukang sate yang jujur. Ia tidak pernah curang dalam timbangan atau harga. Daging yang dipakai juga segar. Anak-anak sampai orang tua suka beli di sana, apalagi kalau malam Jumat. Tapi semua itu mulai berubah beberapa bulan sebelum ia meninggal. Dagangan Pak Mardikun mulai sepi. Warga sempat bertanya-tanya kenapa, tapi tidak ada yang tahu pasti. Lalu mulai muncul desas-desus aneh. Ada yang bilang daging satenya terasa beda. Ada yang bilang baunya menyengat seperti bukan daging kambing atau ayam. Beberapa bahkan menuduh Pak Mardikun mencampur daging tidak layak. Waktu itu Pak Mardikun tidak pernah membela diri. Ia tetap buka lapak seperti biasa meski jarang ada yang beli. Banyak yang hanya lewat dan pura-pura tidak melihat. Lapaknya jadi sepi dan kelihatan menyedihkan. Menurut Pak Rusdi, sehari sebelum meninggal, Pak Mardikun terlihat duduk lemas di dekat bara panggangannya. Ada warga yang mengaku melihat ia memuntahkan darah ke tanah di samping lapak. Tapi tidak ada yang benar-benar mendekat. Mereka hanya melihat dari kejauhan dan kemudian berlalu. Besoknya lapak itu kosong. Pak Mardikun gak kelihatan lagi. Ternyata udah meninggal di rumahnya, kata Pak Rusdi sambil menggeleng pelan. Nando mendengarkan dengan serius. Cerita itu membuatnya berpikir, jika benar Pak Mardikun muntah darah sebelum meninggal, lalu sekarang Andi mengalami hal yang sama, apakah itu hanya kebetulan? Ia menatap ke arah lapak dari kejauhan. Pohon trembesi di sebelahnya terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Beberapa malam terakhir, suasana rumah Nando mulai terasa berbeda. Pintu belakang sering terbuka sendiri meski sudah dikunci. Nando dan neneknya sampai harus menyandarkan kursi di balik daun pintu agar tidak terayun lagi saat malam. Di jendela dapur, Nando beberapa kali melihat bayangan berdiri diam. Saat ia periksa keluar, tidak ada siapapun. Sekali waktu, bayangan itu muncul ketika lampu dapur menyala redup. Tingginya seperti orang dewasa, tapi diam tidak bergerak. Begitu Nando menyalakan lampu luar, bayangan itu menghilang. Gangguan paling jelas terjadi setiap malam. Tepat pukul 10, rumah mereka yang biasanya tenang mulai dipenuhi bau sate terbakar. Baunya tajam dan bertahan cukup lama. Kadang muncul suara seperti bara jatuh ke lantai, diikuti aroma arang yang masih menyala. Nando sudah beberapa kali mengecek ke dapur, ke halaman, bahkan ke sisi rumah, tapi tidak pernah menemukan sumbernya. Nenek Nando juga mulai gelisah. Ia lebih sering tidur lebih awal, tapi tetap terbangun di tengah malam. Suatu pagi, ia terlihat pucat dan lemas. "Semalam aku mimpi," ucap nenek sambil duduk di kursi rotan depan rumah. "Ada orang datang ke mimpiku, duduk di sudut dapur." Nando menatapnya. "Siapa, Nek?" "Pak Mardikun," jawab nenek pelan. Dia duduk diam, wajahnya penuh abu, pakaiannya sobek-sobek. Dia menangis, tapi nggak keluar suara. Nando menelan ludah. Terus, dia buka mulutnya, lidahnya hitam, kayak terbakar. Lalu dia nunjuk ke arah dapur, seperti minta dilihatkan sesuatu. Tapi aku nggak ngerti maksudnya. Nenek tampak resah. Ia menggenggam ujung selimut kecil yang dibawanya ke kursi. "Jangan terlalu dekat-dekat ke lapak itu lagi, Nando," kata nenek sambil menunduk. Kayaknya dia mulai datang ke rumah ini. Nando diam cukup lama. Gangguan yang terjadi, bayangan di jendela, bau sate, suara dari dapur, dan sekarang mimpi nenek, semuanya seolah terhubung. Ia tahu, ini bukan sekadar cerita lama. Sesuatu sedang berusaha menyampaikan pesan, dan sepertinya itu semakin mendekat ke rumah mereka.
Setelah gangguan makin sering terjadi, Nando mulai yakin kalau semua kejadian ini berasal dari lapak tua di dekat rumahnya. Ia sempat bercerita ke temannya Dani yang biasa main ke rumah. Dani menyarankan sesuatu yang membuat Nando langsung tergerak. "Kalau kamu penasaran banget, kenapa nggak dipasangin kamera aja?" ucap Dani sambil makan keripik di teras rumah Nando. "Kita lihat malam-malam siapa yang datang ke sana." Nando langsung pinjam kamera kecil dari saudaranya di kota. Ia sembunyikan kamera itu di pohon trembesi yang menaungi lapak. Posisinya mengarah langsung ke meja jualan. Kabel dayanya ditarik jauh ke arah rumahnya. Cukup panjang untuk merekam semalaman. Malam pun tiba. Seperti biasa, bau sate kembali tercium dari arah lapak. Nando tidak keluar rumah. Ia hanya duduk di dalam kamar, menatap layar kecil dari kamera. Awalnya, tak ada apa-apa. Lapak itu tetap kosong dan gelap. Namun menjelang pukul 10, layar menunjukkan perubahan. Asap tipis mulai muncul dari bawah meja. Tidak lama kemudian, sosok seseorang berjalan pelan dari arah jalan. Tubuhnya kurus, pakaiannya putih kusam seperti habis direndam di lumpur. Sosok itu membawa wadah kecil seperti tempat daging. Ia meletakkannya di atas meja, lalu mengambil kipas kecil dari balik sakunya. Nando menahan napas saat melihat sosok itu mulai menyalakan bara. Dari gerakannya, ia seperti benar-benar tahu cara membakar sate. Tangannya cekatan, menusukkan daging, membolak-balik tusuk sate seperti tukang sate betulan. Tapi ada yang aneh, setiap gerakan tubuhnya seperti patah-patah. Dan ketika kamera mendekat saat ia menunduk, wajahnya terlihat jelas. Wajah itu hitam gosong, kulitnya melepuh seperti baru terbakar. Matanya terbuka lebar, tapi kosong. Tidak berkedip, tidak bergerak. Tatapannya seperti mengarah langsung ke kamera, walau tidak melihat apa-apa. Nando mundur dari layar. Tangannya gemetar. Sosok itu terus membakar sate, tidak berbicara, tidak berhenti, seolah sedang menjalani rutinitas yang ia hafal luar kepala. Layar terus merekam hingga tengah malam. Sosok itu perlahan menghilang di antara asap, meninggalkan bara menyala yang tiba-tiba padam sendiri. Setelah itu, lapak kembali gelap. Nando duduk diam cukup lama. Kali ini ia tidak hanya mencium bau sate, tapi benar-benar melihat asalnya. Yang ada di lapak itu bukan orang biasa. Dan sepertinya ia belum selesai melayani pelanggan. Nando belum puas hanya dengan rekaman dari kamera. Ada sesuatu yang mengganjal di kepalanya, terutama soal siapa sebenarnya Pak Mardikun. Ia ingin tahu lebih dalam. Ia mulai mendatangi beberapa warga lama, orang-orang yang dulu sempat kenal dengan Pak Mardikun. Salah satu yang bersedia bercerita panjang adalah Pak Salim, pria tua yang tinggal di ujung gang. "Kalau ngomongin Mardikun, itu orang baik dok. Jualannya bersih murah. Tapi ya, dulu ada yang kurang senang sama dia," kata Pak Salim sambil menyesap teh hangatnya. Nando mendengarkan dengan saksama. Pak Salim lalu menyebut nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Riono. Dia juga jualan sate, tapi tempatnya lebih kecil dari Mardikun. Waktu Mardikun ramai, lapak Riono sepi. Tapi setelah Mardikun meninggal, usaha Riono malah langsung naik. Nama itu langsung menarik perhatian Nando. Ia belum pernah dengar nama itu dari neneknya. Sekarang Pak Riono punya warung sate yang besar, dekat pertigaan desa. Warungnya selalu ramai. Nando mulai mencari tahu sendiri. Ia berjalan ke warung Pak Riono, berpura-pura membeli makan. Di dinding warung tergantung foto Pak Riono bersama beberapa tokoh desa. Usianya sekitar 60-an, tubuhnya besar, senyumnya lebar. Setelah makan, Nando sempat bertanya pada salah satu pelayan di sana soal sejak kapan warung ini berdiri. "Sudah lama mas, tapi dulu kecil, cuma gerobakan. Baru gede gini setelah almarhum Pak Mardikun meninggal." Kalimat itu membuat Nando makin curiga.
Beberapa warga lain yang sempat diajak bicara juga mengatakan hal yang mirip, bahwa dulunya Pak Riono dan Pak Mardikun sama-sama jualan di tempat yang nggak jauh. Bahkan ada yang bilang, Pak Riono dulu sering numpang ngobrol di lapaknya Pak Mardikun. Tapi tidak semua warga nyaman bicara. Beberapa malah menghindar saat ditanya soal masa lalu Pak Riono. Malam itu, Nando menyusun semua informasi yang ia dapat. Belum ada yang bisa dijadikan bukti apa-apa, tapi satu hal mulai terasa jelas. Kematian Pak Mardikun tidak sesederhana yang orang kira. Dan Pak Riono tampaknya tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Nando merasa sudah terlalu banyak pertanda yang mengarah ke sesuatu yang tidak beres. Ia ingin mencari seseorang yang benar-benar pernah dekat dengan Pak Mardikun. Setelah bertanya ke beberapa warga, ia mendapat info soal mantan karyawan lapak sate Pak Mardikun yang kini tinggal di desa tetangga, Desa Karangsari. Ia menempuh perjalanan naik motor ke sana, melewati jalanan kecil dan kebun tebu. Orang yang dimaksud bernama Kusno. Usianya sekitar 30 tahun dan tinggal di rumah sederhana di pinggir desa. Kusno awalnya enggan bicara. Tapi setelah diyakinkan bahwa Nando hanya ingin tahu kebenaran, ia mulai membuka suara. "Aku kerja sama almarhum kira-kira setahun sebelum dia meninggal," kata Kusno. "Orangnya baik, nggak pernah marah. Tapi malam sebelum kejadian itu, memang ada yang aneh." Nando menunggu Kusno melanjutkan. Kusno tampak berpikir keras sebelum melanjutkan ceritanya. "Malam itu, pas aku lagi bersihin tusukan sate, datang seseorang ke lapak. Dia bawa minuman botol. Kukira pelanggan, tapi dia cuma ngobrol sebentar, lalu ninggalin botol itu buat Pak Mardikun. Katanya, buat penyegar badan." Kusno mengatakan bahwa setelah orang itu pergi, Pak Mardikun langsung minum. Tak lama setelahnya, wajahnya tampak aneh. Dia bilang perutnya terasa panas dan mulutnya pahit. Dia sempat duduk di bangku kayu belakang lapak, diam lama. Aku tanya, katanya cuma masuk angin, tapi mukanya pucat sekali. Besok paginya, Kusno dapat kabar kalau Pak Mardikun ditemukan tergeletak di dalam lapak. Tidak bergerak, mulutnya hitam dan lidahnya menjulur. Nando mendengarkan dengan diam. Semakin jelas sekarang bahwa kematian Pak Mardikun tidak wajar. Tapi anehnya, tak ada yang melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. "Saya takut waktu itu," ujar Kusno. "Soalnya orang yang kasih minuman itu mirip sekali dengan Pak Riono. Tapi saya nggak berani nuduh. Saya pilih pergi dari desa." Cerita Kusno membuat bulu kuduk Nando meremang. Ia tahu, jika ingin membantu arwah Pak Mardikun, ia harus melangkah lebih jauh. Termasuk menghadapi orang yang kini disegani di desa. Setelah mendengar kesaksian Kusno, Nando merasa waktunya tidak banyak. Gangguan di rumahnya semakin sering muncul. Bau sate muncul tiap malam. Terkadang ada bekas abu di teras, meski ia yakin tak ada yang membakar apapun di sana. Nando akhirnya meminta bantuan seorang ustaz yang biasa mengisi pengajian di desa. Namanya Ustadz Karim. Usianya sudah cukup tua, tapi bicaranya tenang dan tidak mudah terkejut. "Aku nggak tahu pasti ini apa Pak Ustadz, tapi tiap malam lapak kosong itu seperti hidup lagi. Bahkan ada yang sempat beli sate tengah malam dan sakit parah," jelas Nando saat mereka duduk di ruang tamu rumahnya. Ustadz Karim tidak banyak bertanya. Ia hanya meminta Nando mengantarnya malam nanti ke lokasi lapak. Sekitar pukul 9 malam, mereka berdua berjalan kaki ke sana. Nenek Nando hanya bisa mengelus dada melihat cucunya tetap nekat. Lapak itu terlihat sama seperti biasa, tua, kusam, dan gelap. Tapi malam itu angin lebih dingin dari biasanya. Ustadz Karim menggelar sajadah kecil, lalu duduk bersila dan mulai membaca doa. Nando berdiri beberapa langkah di belakang. Ia memperhatikan suasana sekitar. Pohon trembesi bergoyang pelan, tanpa suara, tanpa angin kencang, tapi seolah ada yang bergerak dari dalam lapak. Saat bacaan doa berlanjut,
Tiba-tiba muncul kilatan kecil dari sela-sela papan lapak. Asap tipis mengepul dari bagian belakangnya. Seperti ada bara yang tersulut sendiri. Nando hendak maju, tapi Ustadz Karim mengangkat tangan memberi isyarat agar tidak mendekat. Asap makin tebal. Lalu terdengar suara lirih dari dalamnya. Suara itu seperti orang yang sedang menahan sakit. Berat dan pelan. Nando menahan napas. Tepat di samping lapak, perlahan muncul sosok berpakaian putih. Tubuhnya terbungkus kain, wajahnya hitam legam, matanya kosong, tubuhnya tidak menyentuh tanah. Dia menghadap ke arah Nando dan Ustadz Karim. Sosok itu tidak bergerak, tapi rasa takut langsung merambat dari kaki ke kepala Nando. Beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang dalam asap. Tak ada jejak, hanya bau daging terbakar yang tertinggal. Ustadz Karim mengakhiri doanya perlahan, lalu menoleh pada Nando. Ada yang belum selesai dari hidupnya, ucap Ustadz itu singkat. Nando tidak menjawab. Dalam pikirannya, satu nama mulai jelas, Pak Riono. Nando tidak bisa tidur. Setelah kejadian pemanggilan arwah di lapak tua, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Ia semakin yakin bahwa kematian Pak Mardikun bukan kecelakaan biasa. Dan nama yang terus muncul sejak beberapa hari terakhir hanya satu, Pak Riono. Besoknya, Nando memberanikan diri mendatangi warung sate milik Pak Riono. Warung itu cukup ramai dan bersih, dengan meja panjang dan lampu terang. Riono sedang duduk di pojok, memeriksa ponsel sambil sesekali tersenyum pada pelanggan. Nando langsung menghampiri dan duduk di seberangnya. Maaf Pak Riono, saya cuma mau tanya soal Pak Mardikun, ucap Nando pelan. Riono langsung menegakkan duduknya. Wajahnya sempat menunjukkan sedikit kaget, tapi cepat dikendalikan. Kenapa kamu tanya soal itu? Saya cuma penasaran. Banyak yang bilang, Bapak dulu sempat sering ke lapaknya. Dan sebelum beliau meninggal, katanya sempat ada yang ngasih minuman aneh. Wajah Riono tampak sedikit pucat. Tangannya yang tadi santai di meja mulai bergerak ke bawah. Ia mencoba tersenyum. Itu gosip lama. Orang kalau sudah meninggal, suka dicari-cari penyebabnya. Padahal bisa saja karena sakit. Saya nggak pernah berbuat aneh-aneh, katanya tenang. Nando menatapnya beberapa detik. Ia tidak melihat kepanikan, tapi jelas ada sesuatu yang disembunyikan. Saya cuma pengen kebenaran, Pak, ucap Nando sebelum pergi meninggalkan warung itu. Malamnya, rumah Pak Riono mulai mengalami gangguan. Api kecil tiba-tiba muncul di bagian belakang dapur warung. Beberapa tusuk sate gosong padahal belum sempat dibakar. Dagingnya menghitam, mengeras, dan mengeluarkan bau aneh. Pelanggan yang biasa datang mulai mengeluh. Ada yang merasa pusing setelah makan. Ada juga yang melihat abu di dalam nasi. Seorang pelanggan tetap bahkan berkata bahwa sate malam itu seperti daging lama yang sudah bau. Istri Pak Riono mulai merasa tidak nyaman. Tengah malam, ia bangun hendak ke dapur mengambil air. Saat menyalakan lampu, ia melihat kursi kayu di pojok dapur sudah terisi. Seseorang duduk di situ. Tubuhnya dibungkus kain putih kotor. Wajahnya hitam seperti gosong. Ia hanya menunduk, tidak bergerak, tidak menoleh. Istri Pak Riono menutup mulutnya dan mundur perlahan. Tapi saat memanggil suaminya, kursi itu sudah kosong kembali. Sejak malam itu, Pak Riono semakin jarang terlihat di warungnya. Beberapa minggu berlalu. Warung sate milik Pak Riono tampak sepi. Meja-meja kosong, tidak ada lagi antrean, dan lampu bagian depan sering mati sendiri. Warga sekitar mulai berbisik-bisik, membicarakan perubahan yang terjadi pada pemilik warung itu. Pak Riono sudah jarang terlihat keluar rumah. Menurut tetangga dekatnya, ia mengalami kelumpuhan ringan. Kakinya sulit digerakkan, dan ia harus dituntun jika ingin ke kamar mandi. Tapi bukan itu yang paling membuat orang heran. Yang paling mengganggu adalah suara teriakannya tiap malam.
Istrinya bercerita pada warga bahwa Pak Riono sering berteriak sambil menunjuk ke sudut kamar. Katanya ada pocong duduk di lantai, menatapnya dengan wajah hitam dan lidah terjulur. Terkadang ia menjerit sambil mengucap nama Pak Mardikun. Tidak sekali dua kali Pak Riono mencoba dibacakan doa oleh ustaz. Namun Pak Riono tetap saja masih sering berteriak. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Ini bukan cuma gangguan biasa. Mungkin ada sesuatu yang belum diselesaikan." Meski begitu, Pak Riono tetap tidak pernah mengakui apapun. Ia hanya diam jika ditanya. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya makin kurus. Di sisi lain, warga desa mulai khawatir dengan keberadaan lapak tua milik Pak Mardikun. Setelah banyak kejadian aneh, termasuk penampakan dan bau sate yang muncul tengah malam, warga berkumpul dan meminta pendapat ustaz. Akhirnya, disepakati bahwa lapak itu akan dibongkar. Nando turut menyaksikan proses pembongkarannya. Tidak ada yang aneh secara fisik di bawah bangunan itu. Hanya tanah biasa dan beberapa arang yang sudah menghitam. Namun sejak lapak itu diratakan, gangguan di rumah Nando mulai berkurang. Bau sate sudah tidak muncul lagi, suara aneh juga menghilang. Warga percaya, dengan dibongkarnya lapak itu, arwah Pak Mardikun akhirnya bisa sedikit tenang. Tapi malam itu, Nando masih belum bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela kamarnya. Di kejauhan, tempat lapak itu dulu berdiri, ia melihat asap tipis naik ke langit. Tidak ada api, tidak ada orang, tapi Nando tahu, kisah itu belum benar-benar berakhir. Setelah lapak tua itu dibongkar, suasana desa mulai tenang. Tidak ada lagi bau sate yang menyelinap di malam hari. Rumah Nando juga terasa lebih nyaman, tidak ada lagi pintu terbuka sendiri atau suara-suara aneh dari dapur. Warga desa mulai menjalani keseharian seperti biasa. Tapi di antara mereka ada satu kabar yang membuat semua diam. Pak Riono meninggal. Ia ditemukan oleh istrinya dalam keadaan lemas dan tidak bernapas di kursi ruang tengah. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya wajah yang tampak ketakutan. Beberapa orang menganggapnya sebagai akhir dari segala gangguan. Yang lain menganggapnya sebagai pembalasan yang tidak pernah diucapkan. Nando perlahan melanjutkan hidup. Ia membuka usaha kecil menjual gorengan di depan rumah. Izin dari neneknya akhirnya diberikan setelah melihat semua berjalan lebih tenang. Ia tidak mencari perhatian, hanya ingin menjalani hari tanpa rasa penasaran yang dulu membayangi. Suatu malam, Nando tertidur di ruang tengah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di dekat lapak tua yang sudah diratakan. Di sana berdiri sosok pria tua dengan wajah tenang. Baju putihnya lusuh, tapi senyumnya ramah. "Terima kasih, Nak," ucapnya singkat sambil menatap mata Nando. Sebelum Nando bisa menjawab, sosok itu perlahan memudar. Di udara tersisa bau arang yang samar, dan angin hangat terasa menyentuh pipinya. Nando terbangun. Jendela masih tertutup, kipas masih berputar pelan. Ia duduk sebentar menarik napas dalam. Malam itu sunyi, tapi tidak lagi menakutkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.